Ya pemirsa, kita lanjut lagi ya, pasti juga kita ngobrol-ngobrol bersama Pak Mirza Purnandi yang pastinya juga untuk hari ini ya kita bakal lanjut lagi ya untuk membahas tentang penelitiannya yang sangat luar biasa sekali ya. Itu rancang bangun dan juga eksplorasi penggunaan WhatsApp Gateway untuk akademik ya. Pastinya juga itu dengan notification delivery dengan metode quick message gitu. Nah, jadi tadi mungkin Pak Mirza tadi juga udah sampaikan juga ya, itu kenapa WhatsApp itu yang menjadi istilahnya medianya ya, atau juga platform utamanya gitu. Nah, terus kalau misalnya mungkin sedikit ya kita sambil belajar juga nih, apalagi juga buat para mahasiswa dari sistem informasi atau informatika atau masyarakat umum yang pengen tahu juga ya tentang istilahnya kemajuan teknologi sekarang gitu. Nah, terus kalau misalnya prinsip kerjanya secara umum seperti apa sih jauh untuk WhatsApp Gateway ini sendiri ya? Ya, prinsip kerjanya itu gimana? Kita menggunakan metode ya, metode QW message ini. Iya, benar. Di mana saya sudah merancang logiknya itu. Di sini saya menggunakan 24 nomor HP. Nah, itu. Jadi ada sender, kalau kita bilang itu sender ya, sender 1. Nah, dia akan mengirim pertama. Nah, nanti di logiknya itu dia akan ngirim lagi yang sender 2 sampai seterusnya sampai ke 24. Nah, setelah itu dia akan balik lagi ke sender 1. Nah, dari sender 1 itu ke sender 1 juga itu dia akan melihat lagi waktunya. Nah, ada waktu delay yang sudah saya set di database. Nah, seandainya nanti kecepatan dikirimnya, dia akan melakukan ada namanya set delay waktu, ada delay. Nah, misalnya kalau di database itu kita set 30 detik. Nah, dia akan menunggu sampai detik ke 30, dia akan baru mengirim balik gitu. Nah, gitu. Nah, di waktu dia ngirim itu saya juga sudah set kayak typing. Dia kayak jadi kayak human pengguna lah gitu. Iya, benar. Jadi dia langsung ngetik itu, jadi kayak ada seolah-olah lagi ngetik, ngirim gitu. Nah, gitu. Nah, untuk apa sih namanya? Ada lagi cara yang perlu saya tambahin kode acak namanya. Nah, kode acak di akhir biar nggak apa sih namanya bahasanya pesan identik sama itu. Nah, itu kalau seandainya sama dikirim banyak itu otomatis akan dianggap spam. Nah, ini setiap dia itu beda key-nya otomatis sudah akan ini udah unik ya bahasanya. Jadi aman lah itu. Iya, berarti ya dengan pesan atau juga intinya satu ya, tapi mungkin bisa divariasikan gitu ya. Oke, mungkin yang penasarannya itu ada 24 nomor ya. Maksudnya itu dari pengirimnya atau bisa untuk penerimanya gitu. Misalnya nomor beda-beda sampai 24 gitu. Sampai dia berulang gitu. Kalau 24 itu kan media untuk yang tukang ngirimnya tuh. Oh ya. Nah, kita kalau di database Siakat yang udah ada itu kan udah ada nomor HP si mahasiswa. Misalkan ada 1000 nomor mahasiswa. Nah, dari 24 ini akan mengirim ke 1000 ini. Jadi model itu. Nah, ini kalau mau ada feedback nanti jurnal yang mungkin ada dana hibah yang baru, mungkin kita buatin ada feedbacknya, jadi chatbot jadinya gitu. Alright. Nah, itu ke depan lah nanti kalau seandainya ada. Iya, itu nextnya ya, insyaallah. Oke. Nah, terus kalau misalnya untuk metode quick message ini, quick itu ada istilah khususnya apa? Mungkin bagi kami juga pengen tahu ya. Metode QW kan itu kan saya bilang antrian tadi tuh, saya set tadi itu, set yang yang mengatur delay-nya itu. Nah, di sini saya menggunakan sebuah aplikasi, bukan aplikasi sih namanya BullMKey. Jadi ada sebuah BullMKey.io namanya itu yang mengatur Redis nanti. Redis. Nah, Redis ini kan kayak obat lah. Jadi biar dia mengatur untuk bisa mengirim delay-nya itu. Nah, makanya saya bilang tadi pas dia sender 1 ini mengirim pesan yang kedua. Nah, dia akan melihat dulu delay-nya itu. Oh, rupanya 30 detik. Nah, dia akan mengirim pas detik ke 30 itu baru ngirim balik itu. Makanya nanti teknis untuk yang spam kendala ya. Nah, kendalanya itu bisa teratasi dengan ini gitu. Nah, jadi untuk yang 30 detik itu bukan fix 30 juga. Jadi saya juga merancang itu kayak ada bahasa programnya tuh lebih ke unik juga, dari angka 25 sampai ke 35. Jadi bisa mau dia 26 menitnya, jadi kirim tuh ada logiknya saya tambahin gitu.
Oke, iya. Nah, dan pastinya juga ini kenapa mungkin memilih metode ini dalam sistem notifikasi akademik ya, karena juga ya seperti ya mungkin apa Mira sampaikan tadi Iya, ya. betul. Karena juga malas baca billboard atau juga kalau grup, apalagi juga sekarang ya itu apa ya, jangankan mungkin ya anak-anak Gen Z sekarang atau juga para mahasiswa atau juga tuh, jadi kalau misalnya grup gitu ya, apalagi Iya. mungkin melihat nama ini dari kampus, Iya. ada nanti aja deh gitu. Iya, Nah, betul. tiba-tiba kan nanti kan udah tenggelam, Tenggelam, lupa ya, betul. gitu ya. Nah, jadi mungkin dengan apa ya, nomor senternya atau apa gitu ya, yang pastinya juga ditujukan langsung ya. Iya. Otomatis kita juga wah ini apa nih gitu ya kan. Nah, pasti juga akan kita buka gitu. Nah, itu dia pemirsa ya, pasti juga dengan metode quick sendiri ya. Nah, itu juga sistem antrian, terus juga sistem delay-nya gitu ya. Nah, dan tentunya juga itu apa namanya sangat bagus sekali ya, karena itu juga bisa mencegah apa ya terdeteksi spam aja. Iya, Ya, iya, pasti juga enggak itu ya mungkin ya yang sekarang ini juga lagi heboh-hebohnya gitu ya. Oke, nah terus kalau untuk apa ya? Nah, bagaimana dengan keamanan dan privacy ya dari data mahasiswa yang mungkin apakah ini juga terjamin sekuritasnya gitu ya dalam sistem ini gitu. Itu seperti apa tuh? Kalau security mungkin saya nggak ngambil data mahasiswa yang besar ya. Jadi lebih ngambil nomor HP gitu. Nah, seandainya nanti ada template, kita menggunakan template, nah itu kita sediakan nama si mahasiswa itu. Halo, misalkan siapa, misalkan halo Armia. Misalkan kita sedang UKT uang kuliah, pembayaran kuliah Anda sekian. Nah, itu bisa kita buatin seperti itu. Nah, ini kalau di sini belum saya buat. Oke. Seandainya itu bisa ke depan seperti itu. Nah, untuk keamanan ya, misalnya kalau keamanan juga kalau bisa kita ke bagian ICT. Jadi saya pengennya tuh mau masukin WhatsApp ini ke sistemnya si akademik, sistem si akad yang dikembangkan oleh ICT. Nah, dari situ bisa kita ya mainin ya datanya. Jadi itu sudah di bagian ICT. Jadi saya nggak ada ini lagi, nggak campur tangan lagi di bagian sini gitu. Jadi aman lah untuk sebuah universitas ataupun di institusi gitu. Oke, terus kalau untuk satu lagi nih untuk tingkat sekuritasnya, apa namanya? Bukan ya tingkat sekuritas, tapi untuk bukan privacy ya, apa istilahnya tuh trustednya gitu. Nah, jadi tingkat kepercayaan dari orang yang menerima ini benar gak nih dari UI gitu ya? Itu mereka tuh ada apa? Ada tanda khusus kah atau seperti apa sih gitu? Nah, karena kalau orang takutnya ini spam nih, apalagi juga menyangkut pembayaran SPP atau apa ya. Nah, apakah tuh apa gitu yang mungkin untuk menghindari hal itu supaya juga para mahasiswa ya yang yang kita tuju ini benar-benar yakin ini dari UI ataupun mereka sudah punya save nomor duluan atau gimana? Nah, itu tantangan juga tuh sebenarnya. Kalau misalkan kita cuma mempunyai sendernya sedikit ya, sekitar 30-an atau berapa itu, mungkin bisa di bagian akademik menyuruh simpan nomor sender ini gitu. Mungkin bisa seperti itu. Tapi kalau seandainya nggak bisa, itulah resikonya. Maka mungkin kan kalau sekarang bisa aja nih klik spam itu, langsung otomatis itu terblokir tuh. Nah, itu tergantung dari WhatsApp-nya, umur WhatsApp-nya. Kalau seandainya udah 6 bulan itu mungkin agak kuat ya itunya. Tapi kalau seandainya baru sebulan itu cepat untuk di spam, dia nggak spam. Nah gitu. Iya. Oke pemirsa, kita break sebentar dan nanti kita juga bakal balik lagi. Pasti juga di sesi terakhir ya. Nah, kita juga pengen tahu juga di sesi nantinya tantangan apa sih gitu. Terus juga ada bagaimana rencana-rencana apa feedbacknya atau juga follow up gitu ya dari program ini yang tentunya juga mungkin ya next project dari Bapak Mirja sendiri gitu. Jadi kemana-mana tetap di Dosen Berbicara.